Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh Masjid Al-Muttaqin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Azza wa Jalla, karena dengan nikmatnya lah kita masih mendapatkan kemudahan untuk bisa menjalani kehidupan ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga segala kemudahan, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semakin menambah kualitas keimanan, ketakwaan dan amal-amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Kita akan lanjutkan jamaah sekalian pembahasan di hari ini, hari Jumat tanggal 27 bulan Jumadil Ula 1443 Hijriah, di mana kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab A'lam As-Sunnah Al-Mansurah Li'tiqadit Ta'ifah An-Najiyah Al-Mansurah, yaitu sebuah kitab yang membahas tentang akidah yang benar, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, golongan yang akan diberikan pertolongan, golongan yang akan selamat, An-Najiyah Al-Mansurah, yang mana akidah ini bersumber dari Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hampir di setiap pertanyaannya disertakan dari ayat maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari dalil-dalilnya. Pada pertemuan yang lalu kita sampai di pertanyaan yang ke-99. Kita masih membicarakan tentang al-imanu bir rusul, keimanan kepada para rasul. Kita masuk kepada pertanyaan lanjutan, pertanyaan yang ke-100 di halaman ke-141, di file Arabiknya di halaman yang ke-38. Ya, disebutkan di sana sebuah pertanyaan, ma hiya mu'jizat al-anbiya? Ma hiya mu'jizat al-anbiya? Apa yang dimaksud dengan mukjizat-mukjizat para nabi? Al-jawab, jawabannya adalah al-mu'jizat hiya amrun khariqun lil adah. Ya, yang dimaksudkan dengan mukjizat para nabi adalah perkara yang khariqun lil adah, yang di luar kebiasaan, yang tidak lazim pada kalangan manusia terjadi di mukjizat tersebut. Maqrunun bit tahaddi, yang diiringi dengan tahaddi, penentangan. Dalam artian mukjizat tersebut sifatnya tidak bisa dikalahkan karena datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Salimun 'anil mu'aradah, dan ia terselamatkan dari penentangan tersebut. Ya, seumpama ada yang menginginkan untuk menentang mukjizat tadi, tidak bisa, karena datangnya bukan dari para nabi tersebut, tetapi datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, menguatkan para nabi dan rasul tadi. Tujuannya apa jemaah sekalian? Ini adalah sebagai bentuk penguatan bahwasanya mereka adalah benar-benar nabi dan rasul. Ya, dan sifat mukjizat itu jamaah sekalian tidak bisa dipelajari, tidak datang dalam setiap waktu. Kapan Allah kehendaki terjadi, dan Allah berikan khusus kepada para nabi dan rasulnya sesuai dengan keadaan di masa tersebut. Ya, kita ambil contoh misalnya salah satu dari para nabi dan rasul, Nabi Musa alaihissalam misalnya. Ya, kita kenal di antara mukjizat beliau yaitu tongkat. Nah, tongkat tersebut jamaah sekalian ini tergantung keadaan. Ketika berhadapan dengan tukang sihirnya Fir'aun, tongkat tersebut berubah jadi ular. Ketika dikejar oleh tentaranya Fir'aun, berada di hadapan lautan, ketika dipukulkan tidak berubah jadi ular,
tapi berubah menjadi apa? Membelah lautan menjadi 12 jalan. Karena memang yang dibutuhkan ketika itu adalah untuk memudahkan jalannya Bani Israel. Ketika di hadapan tukang sihirnya Bani Israel, tukang sihirnya Fir'aun berubah jadi ular. Nah, yang memberikan kemudahan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi para nabi dan para rasul tidak memiliki kekuasaan apa-apa terhadap mukjizat tadi, semata-mata ini adalah bukti yang nyata dan merupakan penguatan dari Allah bahwasanya mereka benar-benar nabi dan rasul. Demikian pula contoh yang lain, ya, mukjizatnya Nabi Soleh misalnya, ya, seekor unta yang tiba-tiba keluar dari sebuah batu besar, ya. Dan ini mukjizat. Ya, jadi bukan Nabi Soleh yang menciptakan, Allah yang menciptakan. Karena diinginkan oleh kaumnya dan tiba-tiba keluarlah seekor unta betina yang besar. Demikian pula mukjizat-mukjizat para nabi dan rasul lainnya. Ya, karena itu kalau kita perhatikan di footnote yang ke-219, ya, 219 footnote-nya, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, beliau berpendapat bahwasanya yang terbaik adalah menyebut mukjizat para nabi, para rasul sebagai apa? Tanda-tanda dan bukti-bukti kenabian. Tanda-tanda dan bukti-bukti kenabian. Ya, sebagai ayat, sebagai bayinat, sebagai burhan yang menunjukkan mereka sebagai para nabi dan para rasul. Kemudian wahia imma hissiyah, ya. Wahia imma hissiyah, ya, ada di antara mukjizat itu yang bersifat hissiyah, ya, bisa dilihat dengan kasat mata, tampak. Tusyahad bil basar au tusma ka khurujin naqah, ya. Jadi bisa dipandang dengan mata atau didengar. Seperti apa? Khurujin naqah, keluarnya seekor unta betina, minas sokroh, dari sebuah batu besar, ya, bisa dilihat oleh kaumnya, yang menunjukkan kebenaran risalah yang dibawa oleh Nabi Soleh alaihi salam. Wanqilab, ya, wanqilab al-musahibah wa kalamil jamadat wa nahwi dzalik, ya. Demikian pula berubahnya tongkat menjadi ular, ya, ini Nabi Musa alaihi salam. Wa kalamil jamadat, ya, berbicaranya benda-benda mati, wa nahwi dzalik, dan lain sebagainya, ya, bisa dilihat atau didengar. Wa imma ma'nawiyah, ya, ada sifat mukjizat itu yang ma'nawiyah, ya, tusyahad bil basirah, ya, ada yang bersifat maknawi atau abstrak, ya, tusyahad bil basirah, yang disaksikan tidak dengan pandangan tapi dengan basirah. Kalau tadi dengan basar, ini dengan basirah. Dengan apa? Pandangan mata hati, dengan hati nurani. Seperti mukjizatil Quran, mukjizatnya Nabi Muhammad SAW yang terbesar, yaitu Al-Quran. Waqad udiya nabiyuna sallallahu alaihi wasallam, adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala min kulli dzalik, semuanya, baik mukjizat yang sifatnya hissiyah maupun yang ma'nawiyah, baik yang sifatnya konkret maupun yang sifatnya abstrak. Semuanya diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fama min mu'jizatin kanat nabiyyin illa walahu sallallahu alaihi wasallam a'zam minha fi babiha. Tidaklah ada mukjizat pada nabi-nabi terdahulu kecuali juga ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan yang lebih besar daripada hal tersebut. Faminal mahsusat, ya, di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sifatnya konkret sama sekalian, yang sifatnya bisa dilihat dengan mata atau bisa didengar adalah insyiqaqul qamar, ya, terbelahnya bulan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terbelahnya bulan ini atas permintaan orang-orang kafir di masa beliau, ya. Coba kita perhatikan syarahnya di footnote yang ke-221, ya, ini dalilnya, ya, hadis tentang terbelahnya bulan riwayat Imam Muslim
Dari Abdullah bin Mas'ud berkata, "Insyaqqal qamar ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syiqqataini." Bahwasanya bulan pernah terbelah menjadi dua di masa kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi pun bersabda kepada mereka, "Ishhadu," ya, saksikanlah oleh kalian. Ya, ini permintaan mereka kalau benar beliau seorang nabi supaya bulannya terbelah menjadi dua. Dan ternyata Allah SWT menjadikan bulan tersebut benar-benar terbelah menjadi dua. Dan ini nyata, bukan sesuatu yang tidak nyata coba, benar-benar terbelah bulannya. Dan beliau bersabda, "Ishhadu," saksikanlah oleh kalian. Nah, siapa yang membelah bulan tersebut? Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan sebagai penguat nabinya sallallahu alaihi wasallam, kebenaran rasulnya, karena mereka umatnya, kaumnya ketika itu meminta hal tersebut. Benar bisa terjadi. Ini mukjizat. Jadi yang memudahkan terjadinya Allah Subhanahu wa taala kepada masing-masing para nabi dan rasul sesuai dengan keadaan di masa tersebut. Di sini yang diinginkan terbelahnya bulan, dan benar-benar Allah jadikan bulannya terbelah. Ya, ini namanya dalam bahasa Arabnya insyiqaqul qamar, terbelahnya bulan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang lain, ya, di antara mukjizat beliau jamaah sekalian, ya, dijelaskan di sini hanin al-jida, yaitu rintihan pohon kurma. Rintihan pohon kurma. Apa maksudnya? Yaitu sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhtub ila jida. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya beliau berkhutbah ila jid'in, ya, pada pokok kurma. Falamma ittakhadhal mimbar, ketika mimbar telah dibuat, tahawwala ilaihi, beliau sallallahu alaihi wasallam beralih kepada mimbar tersebut. Nah, pohon kurmanya ini rupanya bersedih jamaah sekalian. Fahannal jid', maka pohon kurma itu merintih. Fa'atahu, Nabi pun mendatanginya. Famasaha yadahu alaih, beliau mengusapkan tangannya pada pohon kurma tersebut. Kenapa merintih? Menangis, maksudnya itu bersedih karena Nabi SAW beralih mimbarnya dari pohon kurma tadi ke tempat yang sekarang, yaitu mimbar yang digunakan oleh Nabi SAW untuk berkhutbah. Nah, rintihan tersebut terdengar dan Nabi SAW menenangkannya. Beliau mengusap tangannya pada pohon kurma tadi. Diriwayatkan dalam redaksi yang lain, fasamina lidzalikal jid', ya, kata para sahabat, ini sahabat ya, kami mendengar suara pokok kurma itu kasautil isyar, seperti suaranya unta. Seperti suaranya unta. Jadi tidak hanya Nabi yang mendengar sallallahu alaihi wasallam, para sahabat pun ketika itu mendengar rintihan pokok atau pohon kurma tersebut. Nah, kemudian jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga di antara mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang hal ini adalah di luar kebiasaan manusia, namun diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah nabi' al-ma, ya, nabi' al-ma, keluarnya air, min baini asabi'ihi syarifah, dari jari jemari beliau yang mulia. Keluarnya air dari jemari beliau yang mulia. Ya, kalau kelaziman tidak keluar air, kelaziman manusia, tapi di sini bisa keluar. Waktu itu jamaah sekalian disebutkan riwayatnya, yaitu memancarnya air dari jari jemari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lafadznya di halaman ke-143, utian Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'ina, dibawakan kepada Nabi sebuah bejana. Wa huwa bizaura, saat itu beliau berada di Zaura. Fa wada'a yadahu fil ina, lalu beliau pun menaruh tangan beliau di dalam bejana tadi. Faja'al al-ma' yanbu'u min baini asabi'ih, maka air memancar dari antara jari jemari beliau yang mulia. Ya, kenapa jemaah sekalian? Ya, karena waktu itu memang dibutuhkan air untuk berwuduknya para sahabat yang lain. Ya, kita bisa bayangkan air di zaman dulu dengan zaman sekarang. Ya, kita dengan mudahnya
berwudu tinggal memutar keran, masya Allah, masing-masing dengan mudah. Ya, kita nggak bisa bayangkan bagaimana di zaman dahulu. Nah, ketika itu bejananya hanya satu. Ketika itu ya teman sekalian, para sahabat banyak. Nah, subhanallah, Allah berikan mukjizat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau meletakkan tangannya, air tersebut memancar dari antara jari jemari beliau yang mulia. Fatawaddu al-qaum, maka kaum ketika itu para sahabat berwudu. Qala Qatadah, berkata Qatadah, aku berkata kepada Anas, berapa jumlah kalian? Para sahabat yang wudu ketika itu, maka dijawab sekitar 300 orang. Kalau satu nampan cukup apa enggak? Tidak cukup. Nah, subhanallah, memancar dari jemari Nabi SAW bisa digunakan untuk wudunya 300 para sahabat. Ya, lebih dari yang di masjid ini ya. 300 sahabat, masya Allah. Ya, luar biasa. Ini mukjizat yang disaksikan langsung oleh para sahabat, dirasakan, mereka melihat sendiri, dan mereka bisa berwudu dengan air yang banyak yang keluar dari jari jemari Nabi SAW. Masya Allah. Ya, ini disebutkan riwayatnya sahih dalam Sahih Bukhari, kitab Bada'ul Khalq, bab alamat an-nubuwah, ya, bab tentang tanda-tanda kenabian. Lihat juga Sahih Muslim dalam kitab Fadail, bab mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jami' at-Tirmidzi, kitab Manaqib, Sunan An-Nasa'i, kitab Taharah, bab al-wudu minal ina, Musnad Ahmad, Muwatta Malik. Kemudian juga Jami'ul Wudu. Ya, sementara hadis ini dari Ibnu Mas'ud diriwayatkan oleh Imam Bukhari, At-Tirmidzi, Ad-Darimi dalam Al-Muqaddimah, sebagaimana diriwayatkan oleh Ad-Darimi dari Jabir. Nah, ya, ini jelas sekali. Artinya penulis di sini Syekh Hafidz Al-Hakami menjelaskan sesuatu, semua ada dalilnya. Ya, di syarah disebutkan dalilnya atau sanad-sanadnya, dan ini semua menunjukkan kebenaran dari apa yang disampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi banyak sekali jemaah sekalian mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk keluarnya air dari jemari beliau yang mulia. Kemudian apa lagi disebutkan juga termasuk di antara mukjizat beliau, wa kalam adz-dzira', yaitu pernah satu saat jemaah sekalian Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika ada jamuan, tiba-tiba lengan kambing yang sudah dimasak itu bisa menyampaikan sesuatu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini riwayatnya, akhbaratni hadhihi fi yadayya dzira' faqalat na'am. Ya, aku diberikan kabar oleh ini yang ada di tanganku, yaitu lengan kambing. Faqalat, maka wanita itu mengatakan iya. Jadi bisa berbicaranya lengan kambing kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian apa lagi jemaah sekalian? Makanan yang bisa bertasbih. Tasbih atau makanan yang bisa bertasbih. Ini riwayatnya, walaqad kunna nasma' tasbih at-ta'am wa huwa yu'kal. Sungguh, kata Ibnu Mas'ud, kami mendengar bertasbihnya makanan saat dimakan. Ya, sungguh, ya, walaqad itu sungguh kami mendengar bertasbihnya makanan ketika dimakan. Ya, ini kitab Bada'ul Khalq, kemudian Jami' at-Tirmidzi dan yang lainnya. Ya, nah. Kemudian jemaah sekalian, termasuk di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau di sini hanya menyebutkan beberapa dan masih banyak lagi, termasuk di antaranya wadah yang berisi susu yang digunakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Kemudian ketika itu ada para sahabat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh Abu Hurairah untuk mengedarkan air susu di dalam bejana tersebut. Diminum oleh satu-satu sahabat. Ya, satu mangkok tersebut ibaratnya diminum oleh sekian banyak orang, tidak habis-habis. Sampai pada giliran Abu Hurairah, sampai terakhir kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini di luar kebiasaan. Ya, secara logika kalau satu mangkok diminum, satu atau dua orang habis. Tapi di sini sekian banyak orang tidak habis-habis. Ini juga termasuk mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata beliau, serta banyak lagi, ya, kita lihat Arabiknya teman sekalian.
Wa ghairi dzalik mimma tawatarat bihil akhbar, ya, dan mukjizat-mukjizat yang lain yang telah mutawatir khabar-khabarnya as-sahihah. Walakinnaha, tetapi itu semua, ya, sebagaimana mukjizatul anbiya, mukjizat-mukjizat para nabi, allati inqaradat bin qiradi a'sarihim, yang berlalu dengan berlalunya masa mereka. Maksudnya mukjizat-mukjizat Nabi Muhammad SAW dan para nabi dan rasul sebelum beliau itu benar adanya, tetapi itu semua telah berlalu dengan berlalunya masa mereka. Ya, misalnya kita sekarang hanya bisa memperhatikan riwayat-riwayat yang datang, tapi kita tidak bisa menyaksikan langsung karena kita tidak sezaman dengan beliau. Ini maksudnya mukjizat-mukjizat yang telah disebutkan tadi berlalu masanya dengan berlalunya masa para nabi dan rasul tersebut. Walam yabqa, dan tidak tinggal, tidak tersisa dari mukjizat lagi kecuali penyebutannya. Wa innamal mu'jizatul baqiyah, yang tinggal satu-satunya dari mukjizat Nabi Muhammad SAW yang al-baqiyah al-khalidah, yang kekal abadi, adalah Al-Quran. Dari sekian banyak mukjizat beliau, Al-Quranlah yang akan tetap tinggal. Turunnya di masa beliau, tapi sampai sekarang kita bisa membaca ayat-ayat Al-Quran, bisa merenungkan, kita bisa tahu seluruh isi Al-Quran yang ada di masa Nabi SAW tidak berubah, semuanya ada di masa sekarang. Tidak seperti mukjizat yang lain. Allati la tanqadi ajaibuh, yang tidak akan berlalu, tidak akan habis ajaib-ajaibnya, ya, rahasia-rahasia Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi, tanzilun min hakimin hamid. Tidaklah datang kepada Al-Qur'an itu kebatilan, baik dari arah depannya maupun dari belakangnya, yang diturunkan dari Rabb yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Ya, jadi kesimpulan yang bisa kita ambil, para nabi, para rasul diberikan mukjizat yang beragam, termasuk Nabi kita Muhammad SAW diberikan banyak mukjizat, dan mukjizat tersebut ada yang hissiyah, ada yang ma'nawiyah. Seluruh mukjizat para nabi rasul telah berlalu, yang tinggal hanyalah Al-Quran Al-Karim yang merupakan mukjizat terbesar kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, pertanyaan selanjutnya yang ke-101, ma dalilu i'jazil Quran? Apa dalil bahwasanya Al-Quran itu mukjizat? Apa dalil kemukjizatan Al-Quranul Karim? Ad-dalilu ala dzalik, dalilnya nuzuluhu fi akthar min 20 sanah mutahaddiyan bihi afsah al-khalq wa aqdaruha 'ala al-kalam wa ablaghuha mantiqan wa 'alaha bayanan. Dalilnya diantaranya turunnya Al-Quran tersebut dalam kurun waktu lebih dari 20 tahun, ya, tepatnya sekitar 23 tahun, mutahaddiyan bihi afsahal khalq, untuk menantang manusia di masa beliau yang mereka itu orang-orang yang sangat fasih bahasanya, paling lihai, paling tinggi gaya bahasa dan sastranya. Al-Quran diturunkan di masa tersebut, ya, kalau di masa Nabi Isa alaihissalam itu yang menonjol kedokterannya. Di masa Nabi Musa alaihissalam, ya, kita perhatikan banyak sihir ketika itu. Ketika di masa Nabi Muhammad SAW yang sangat menonjol adalah sastra bahasa. Ketika itulah Al-Quran diturunkan oleh Allah, dan Al-Quran menjadi mukjizat, tidak bisa ditiru, ditandingi oleh kaum di masa beliau maupun kaum-kaum yang sesudahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Tur ayat yang ke-34, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, falyatu bihaditsin mithlihi in kanu shadiqin. Hendaklah mereka orang-orang yang kafir yang menentang Al-Quran mendatangkan kalimat yang semisal dengan Al-Quran jika mereka orang-orang yang benar, ya. Dan mereka tahu, jamaah sekalian, para sahabat, orang-orang di masa beliau, orang-orang yang tidak beriman pun itu tahu keindahan Al-Quran.
Karena mereka memang ahli bahasa Arab, ya, mereka orang Arab, tahu persis kalau memang Al-Quran itu bukan perkataan manusia biasa. Ya, cuman orang nggak beriman itu kan sebabnya macam-macam. Ada yang tahu kebenaran tapi nggak mau beriman. Ya mungkin karena khawatir ditinggal oleh pengikutnya, mungkin karena gengsi. Ya, sebabnya banyak. Tapi mereka tahu kalau Al-Quran itu luar biasa. Ya, sampai pernah dibacakan kepada salah seorang di masa itu salah satu ayat dari Al-Quran, kata orang tersebut, hampir-hampir hatiku terbang, ya, karena melihat keindahan bahasa Al-Quran. Dan mereka tahu ini adalah bukan bahasa biasa, ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Namun berimanlah yang beriman dan tidak berimanlah yang tidak beriman. Nah, di sini Allah menantang, falyatu bihaditsin mithlih. Coba datangkan kalimat yang semisal dengan Al-Quran kalau mereka benar. Ya, artinya kalau mereka benar dakwahannya bahwasanya Al-Quran ini buatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, coba dibuat yang semisalnya. Kalau bisa membuat yang semisal dengan Al-Quran, berarti benar dakwahan mereka bahwasanya Al-Quran buatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau nggak bisa, berarti bukan buatan manusia, kan gitu ya. Falyatu bihaditsin mithlih in kanu shodiqin. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala sengaja menjadikan Nabi itu sebagai seorang yang ummi, ya, sebagai seorang yang tidak membaca, tidak menulis, supaya untuk menutup tuduhan bahwasanya beliau membuat Al-Quran, ya, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Sampai ketika turun wahyu yang pertama suratul Alaq, malaikat Jibril mengatakan, Iqra, bacalah. Nabi SAW menjawab, ma ana biqari, aku tidak membaca. Iqra ma ana biqari, aku tidak membaca. Ya, sampai dibacakan firman Allah surah Al-Alaq ayat 1 yang kelima. Beliau tidak membaca, tidak menulis. Karena itu ada para sahabat yang disebut kutabul wahyi, para penulis wahyu. Kan ada ya para sahabat yang disebut kutabul wahyi. Tidak semua sahabat, beberapa sahabat mereka disebut para penulis wahyu. Karena Nabi sendiri tidak menulis. Sampai ketika mengirim surat beliau kepada para raja-raja di masa itu, termasuk Raja Heraklius dan sebagainya, itu yang menulis bukan Nabi SAW, ya penulis beliau. Ibaratnya sekretaris Nabi SAW yang menuliskan. Ya, jadi Nabi itu ummi. Tetapi memang ini adalah sengaja Allah jadikan beliau ummi, tetapi beliau seorang yang memiliki fatonah, kecerdasan. Luar biasa kalau kita perhatikan bahasa Nabi SAW dalam hadis-hadis beliau. Bagaimana sikap beliau menyikapi orang-orang di sekitarnya. Bagaimana beliau mengatur strategi jihad fi sabilillah, yang itu semua menunjukkan fatonah, kecerdasan pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun memang sengaja Allah jadikan beliau seorang yang ummi. Falyatu bihaditsin mithlihi in kanu shodiqin. Ya, di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, am yaqulu naftaroh, am yaqulu naftaroh. Ya, kalau demikian maka datangkanlah 10 surah-surah yang dibuat-buat yang menyamainya. Ya, maksudnya diberikan tantangan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya orang-orang yang tidak beriman dengan Al-Quran itu membuat 10 surat saja yang semisal dengan Al-Quran, dan ini tidak akan mungkin bisa dilakukan. Di ayat yang lain tidak usah 10 surat, 1 surat saja. Qul fa'tu bi suratim mithlih, datangkanlah 1 surat saja yang semisal dengan Al-Quran. Ya, tentu tidak akan bisa. Ya. Namun mereka tidak mampu melakukannya. Ya. Walam yarumu dzalik ma'a syiddati hirsihim. Mereka tidak dapat mencapai tujuan tersebut meskipun mereka berupaya semaksimal mungkin untuk menolak Al-Quran ma'a kauni hurufihi wa kalimati min jinsi kalami. Padahal hurufnya, kalimatnya semuanya sama dengan bahasa mereka, bahasa Arab, tapi nggak bisa meniru. Padahal mereka ahli bahasa Arab, sastranya luar biasa orang Arab teman-teman. Ya, tidak seperti kita ya. Kita mungkin kalau bikin syair atau apa mungkin berpikir lama ya, bahkan mungkin bisa berhari-hari, berpekan-pekan ya. Kalau orang Arab itu kadang-kadang keluar syair itu langsung melihat apa langsung keluar syair. Ibaratnya kalau kita puisi ya, puisi itu bagaimana kan tingkat sastranya tinggi. Itu dalam bahasa Arab itu seperti syair, itu luar biasa. Jadi
akhirnya sama, ada bait yang luar biasa itu. Orang Arab sangat mudah mengucapkannya. Namun untuk menandingi Al-Quran tidak bisa. Jelas ya, menandingi Al-Quran tidak bisa. Ini yang membuat mereka itu tidak berdaya. Mendapat tantangan dari Allah, tidak berdaya. Jadi tuduhan mereka Al-Quran ini buatan beliau, sesuatu yang tidak benar, tidak bisa mereka buktikan karena mereka sendiri tidak bisa meniru Al-Quran. Nah, ya. Min jinsi kalamihim alladzi bihi yatahawarun, yang mereka sendiri berbicaranya, berdialognya, berkomunikasi dengan bahasa Arab. Tapi disuruh membuat satu surah saja tidak mungkin bagi mereka. Wa fi majalihi yatasabaquna wa yatafakharun, dan di dalam hal tersebut, ya, di dalam hal ini mereka berlomba-lomba, mengadakan perlombaan dengan bahasa tersebut dan menjadikan kebanggaan padanya. Ya, sehingga kalau ada syair-syair yang menarik itu sampai ditempel di Ka'bah, itu namanya mu'allaqat, ya, sesuatu yang menarik dari syair mereka ditempel. Jadi mereka sangat berbangga dengan syair-syair tersebut, mereka berlomba-lomba dengannya. Tapi anehnya untuk meniru Al-Quran tidak bisa. Ya, jadi mereka bisa membuat sastra yang tinggi, tapi meniru Al-Quran tidak bisa. Ya. Thumma nada alaihim bibayani ajzihim wa dhuhuri i'jazihi. Kemudian Allah menyebutkan firman-Nya yang menjelaskan ketidakmampuan mereka dan menampakkan mukjizatnya yaitu Al-Quran, mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Al-Quran, dengan firman-Nya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul la in ijtama'atil insu wal jin. Katakanlah seandainya seluruh manusia dan jin berkumpul ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an, untuk membikin yang semisal dengan Al-Qur'an, la ya'tu nabi mithlih, mereka tidak akan mampu mendatangkan yang semisalnya, walau kana ba'duhum li ba'din dhahira, meskipun sebagiannya menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Ya, di sini saya ingat sebuah karya dari para ulama, yaitu kitab I'jazul Quran. Ya, kitab I'jazul Quran, ya, Imam Abu Bakar Al-Baqillani, kitab I'jazul Quran. Ya, di situ dijelaskan ya, antara perbedaan lafaz-lafaz Al-Quran dengan lafaz-lafaz hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gaya bahasa Al-Quran dengan gaya bahasa hadis itu berbeda. Paham jemaah sekalian ya? Kalau kita belajar bahasa Arab ya, semakin dalam, kita baca kitab itu, kita akan sadar memang ternyata berbeda. Gaya bahasa Al-Quran yang merupakan firman Allah dengan selain Al-Quran, termasuk hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ma minal anbiya min nabiyyin illa waqad utiya minal ayat ma mithluhu amana alaihi al-bashar. Wa inna ma kana alladhi utitu wahyan awhahu Allahu ilayya fa arju an akuna aktsaruhum tabi'an yaumal qiyamah." Setiap nabi dari kalangan para nabi yang ada pasti diberikan tanda-tanda kekuasaan Allah yang menyebabkan umat manusia beriman kepadanya. Yang diberikan kepadaku adalah wahyu. Dengan wahyu itu aku berharap akan memiliki umat yang terbanyak di hari kiamat nanti. Kemudian dijelaskan oleh beliau, ya, waqad sannafan nas fi wujuhi i'jazil Quran, ya, dan banyak ya manusia yang telah menulis, ya, manusia di sini maksudnya banyak ulama yang telah menulis tentang berbagai sisi kemukjizatan Al-Quran. Ini diberikan di footnote ya, di antaranya kitab I'jazul Quran karya Imam Al-Baqillani, ya, karya Imam Abu Bakar Al-Baqillani, min jihatil alfaz, ya, dari sisi lafadznya, dari sisi makna-maknanya, dari sisi khobar-khobarnya, baik yang terdahulu maupun yang akan datang dari perkara-perkara yang gaib. Wa ma balaghu min dzalik illa kama ya'khudul, ya, dan tidaklah mereka mencapai dalam hal itu tidak ubahnya seperti air laut yang bisa diambil oleh seekor anak burung dengan paruhnya. Namun yang bisa mereka capai dalam hal itu tak ubahnya seperti air laut yang bisa diambil oleh seekor anak burung dengan paruhnya. Ya, artinya sisi kemukjizatan yang dijelaskan oleh para ulama itu
baru sebagian kecil dari kemujizatan yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim yang begitu luas, yang semakin kita dalami kita akan semakin takjub dengan keindahan bahasa Al-Qur'an Al-Karim. Saya beri contoh misalnya sama sekalian sebagai penutup. Kita lihat dalam Al-Qur'anul Karim misalnya ya, dalam surah Hud ayat yang ke-44 Mas sekalian. Surah Hud ayat yang ke-44, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini tentang kisahnya Nabi Nuh alaihissalam. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan ya orang yang beriman, yang tidak beriman sampai akhirnya Allah datangkan azab. Nabi Nuh alaihissalam berada menaiki bahtera bersama kaumnya yang beriman, kemudian dikirim air bah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ceritakan itu semua, Allah kisahkan dan Allah ringkaskan itu semua sama sekalian hanya dalam satu ayat. Itu dalam ayat yang ke-44. Setelah terjadi air bah, kemudian apa yang terjadi? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qila ya ardu bla'i, dan difirmankanlah, wahai bumi, ibla'i ma'aki, telanlah airmu. Wa ya sama'u aqli'i, wahai langit, berhentilah dari hujanmu. Wa ghidal ma', air pun disurutkan. Wa qudiyal amr, perintah pun diselesaikan. Wastawat 'alal judi, dan bahtera Nabi Nuh berlabuh di atas bukit, yaitu bukit Judi. Wa qila bu'dan lil qaumidz zalimin, dan dikatakanlah binasalah orang-orang yang zalim. Nah, ini kalau orang Arab mendengar ini sudah yakin 100% kalau ini adalah bukan perkataan manusia biasa. Ini perkataan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Coba perhatikan ya. Ketika sudah terjadi itu semua, sudah dibinasakan kaumnya Nabi Nuh, maka air bah ini bagaimana supaya surut? Allah berfirman kepada bumi, telanlah airmu. Allah berfirman kepada langit, tahanlah airmu. Kemudian air disurutkan dan diselamatkanlah, berhentilah bahteranya Nabi Nuh di atas bukit Judi. Wa qila bu'dan lil qaumidz zalimin. Ini salah satu contoh bagaimana ketinggian bahasa Al-Qur'anul Karim yang akan membuat orang yang sadar, orang yang insaf akan mengakui keagungan dan kemujizatan Al-Qur'an Al-Karim. Nah, ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita cukupkan pembahasan kita, dan ini merupakan akhir dari pembahasan tentang iman kepada para rasul. Insyaallah pertanyaan selanjutnya kita beralih kepada rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada hari akhir. Insyaallah kita bahas di pertemuan mendatang biidznillah taala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Syekh Hafidz Al-Hakami semakin menambah kualitas iman kita, termasuk diantaranya iman kepada para nabi dan para rasul. Dan sangat baik kalau kita mempelajari kisah-kisah para nabi, para rasul, kita kenalkan kepada anak-anak kita dan generasi muda kita kisah para nabi, para rasul, yang di situ terdapat hikmah-hikmah, ibrah-ibrah yang banyak dalam kehidupan. Dan juga di antara hal yang penting agar kita semakin dekat dengan Al-Qur'anul Karim. Semakin kita membaca, mentadaburi, merenungkan dan ingin mengetahui rahasia-rahasia Al-Qur'an untuk selanjutnya kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.